Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Hari ini saya akan bicara tentang apa? Bikin latar belakang ya, dalam proposal penelitian. Ya. Bagaimana cara bikin latar belakang? Ya. Proposal penelitian itu saya mengacu kepada skripsi aja, dan memang nanti arahnya ke skripsi. Jadi sistematikanya yang pertama latar belakang, namanya latar belakang tapi dia paling depan gitu ya. Jadi latar belakang, kemudian rumusan masalah ya, tujuan penelitian, kegunaan dan signifikansi, ada praktis teoritis, kemudian ada telah pustaka, studi terdahulu, kemudian kajian teoritik, landasan teorinya, kemudian metode penelitian yang menjelaskan tentang penelitiannya kualitatif atau kuantitatif, kemudian ada sumber data, ada pengumpulan data, ada analisis data, dan yang terakhir adalah outline penelitian atau rencana daftar isi, ya, mulai bab 1 sampai selesai, ada bab 5 atau bab 6 gitu ya, tergantung lapangan atau pustakanya. Dan ini ada daftar pustaka. Daftar pustaka itu daftar pustaka yang digunakan untuk menyusun proposal dan daftar pustaka yang akan dipakai nanti secara lengkap pada saat tulisan skripsi ya, yang akan digunakan sebagai referensi rancangan. Nah, itu. Sebelum kita lanjutkan, mari kita baca surat Al-Fatihah, mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam kita belajar dan tentu menghasilkan hasil yang baik, yang bagus, manfaat. Al-Fatihah. Kita ke latar belakang ya. Bagaimana menyusun latar belakang ya. Nah, jadi latar belakang itu saya coba cari referensi yang dari ini dari buku panduan penulisan karya ilmiah kalau nggak salah ini ya. Saya copy dari sana. Latar belakang itu apa? Latar belakang itu mengungkapkan sejarah atau latar belakang dan secara persoalan berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, dengan variabel yang akan diteliti, baik bersifat teoritis maupun bersifat empiris, baik yang berdasarkan referensi ya, buku landasannya maupun data-data di lapangan, hasil penelitian yang mendukung kita mengambil judul penelitian itu ya, sehingga itu dapat menjelaskan mengapa masalah itu perlu latar belakang. Nah, maka latar belakang ini dia harus kita susun seperti ini. Mana tadi? Nah, ini juga bisa. Jadi latar belakang itu membangun argumen untuk menyatakan pentingnya penelitian, antara lain memuat kedudukan massa atau variabel yang diteliti itu adalah penting sehingga perlu diteliti. Ya. Judul itu pasti mengandung variabel 2 atau 3. Nah, itu yang dijelaskan masing-masing variabel itu. Kenapa kita mengambil variabel itu? Maka yang kita kemukakan di latar belakang adalah pentingnya variabel itu. Ya. Nanti ada contoh. Ini misalnya meneliti tentang pembelajaran kalam menggunakan pendekatan komunikatif di madrasah mana misalnya. Maka ya kita harus menjelaskan pentingnya pendekatan ya, kemudian mengarah kepada pentingnya pendekatan komunikatif gitu ya. Kemudian pentingnya kalam. Jadi kenapa kok ngambil kalam nggak ngambil kiroah lah kan gitu? Karena kalam itu begini. Kenapa yang dipakai pendekatan bukan metode pelajaran atau media lah misalnya begitu? Karena pendekatan itu begini.
Kenapa yang diambil adalah komunikatif, yang lain. Nah, dijelaskan komunikatif itu ini berdasarkan teori, ini berdasarkan pada lapangan penelitian seperti ini. Nah, seperti itu ya. Kedua, argumentasi dan alasan masalah yang dipandang menarik, penting dan layak. Ya. Nah, ini semua tentu harus berdasarkan apa? Referensi ya. Referensi. Makanya di sini harus dirujukan. Yang ketiga, bisa juga menyebutkan kesenjangan antara harapan dan kenyataan, teoretik antara cerita dan fakta. Itu kalau misalnya penelitian kita itu misalnya tentang problematika begitu ya. Problematika. Itu bisa seperti itu. Ya. Atau eksperimen, nah bisa juga menyebutkan ini. Kemudian argumen di latar belakang juga memuat manfaat diharapkan dihasilkan. Ya, jadi dalam itu unsur yang penting dalam belajar bahasa karena dia begini ya. Kemudian pendekatan itu seperti ini yang nantinya misalnya begitu ya, dari hasil penelitian ini maka arahnya nanti akan seperti ini hasilnya ya. Sehingga penelitian menjadi penting untuk dilakukan loh gitu, arahnya ke sana ya. Yang akhir ya, yang terakhir biasanya juga menyebutkan tentang apa, argumentasi pemilihan tempat ya, lapangan, atau kalau itu pusaka ya dia itu kan juga sebagai variabelnya. Misalnya apa kemarin itu ya, diksi, pemilihan diksi istisna dalam surat Ali Imran atau dalam surat Luqman misalnya begitu. Nah, kan itu kita harus menjelaskan tentang Luqman, kenapa yang diambil Luqman ya. Kita misalnya mengambil sebuah tempat pembelajaran kalam dengan pendekatan komunikatif di madrasah A, kita di bagian akhir menjelang penutup paragraf itu kita kaitkan dengan tempat bahwa madrasah ini dalam pembelajaran kalam ternyata menghasilkan prestasi yang luar biasa. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya trofi, banyaknya prestasi, misalnya begitu ya. Nah, ini tentu harus didukung fakta yang di lapangan. Artinya kita sudah pernah penelitian, sudah pernah survei dulu, pernah datang ke sekolahan itu, atau pernah ngecek surat Ali Imran atau apa tadi, dan itu seperti apa ya, sehingga kita meyakini data yang akan kita ambil itu ada di situ. Ya. Kalau kita meneliti tentang lingkungan bahasa di pesantren ternyata kita belum pernah tahu di situ berjalan apa enggak, jangan-jangan sudah enggak berjalan loh kan gitu. Maka kita harus pastikan dulu lah, itu pra penelitian. Nah, itu kita sebutkan juga di latar belakang. Gitu ya. Oke, jadi paling tidak ada berapa tadi? Ada 1, 2, 3, 4, 5 A, B, C, D, E ini ya. Setiap masalah atau variabel harus dirujukan. Nah, ini tadi rujukan ya. Apa tadi tentang pendekatan komunikatif, itu pendekatan komunikatif itu penting sebagaimana disebutkan oleh profesor gini-gini dalam, nah misalnya begitu ya. Demikian juga penelitian oleh ini ya, yang menunjukkan bahwa komunikatif itu begini-begini. Nah begitu ya. Kemudian ini latar belakang harus memang fokus kepada masalah, kepada variabelnya, tidak perlu putar gitu ya. Jadi misalnya menjelaskan meneliti tentang pendekatan komunikatif dalam pelajaran kalam di madrasah mana, itu langsung kepada pendekatan, langsung kepada kalam. Dengan bahasa Arab adalah bahasa yang memiliki aspek religius, di mana bahasa ini merupakan lambang kesucian wahyu Tuhan.
Bagaimana firman Allah, lalu kemana-mana. Langsung aja fokus ya bahwa pembelajaran itu, bahwa dalam unsur pembelajaran ada yang disebut dengan pendekatan. Pendekatan ini memiliki arti penting, di mana dia berfungsi. Nah, misalnya begitu. Ini langsung fokus. Yang ketiga, C, uraian tempat. Nah, disebutkan pada bagian akhir. Saya dengan rujukan atau foto berupa penelitian, studi pendahuluan yang bisa melalui metode wawancara, observasi. Jadi, terasa ini ya, telah menorehkan kesan yang luar biasa. Nah, misalnya footnote, hasil wawancara dengan, atau dokumen hasil lomba tingkat, nah misalnya begitu. Nah, gitu ya. Jadi ada rujukannya di sini. Ya. Yang paragraf harus ada kontinuitas kebersambungan lah ini. Ada kesinambungan. Orang upacara itu pertama tulisan disiapkan, kemudian laporan pemimpin upacara memasuki lapangan, kemudian laporan penghormatan, laporan itu sampai kepada mengibarkan sang saka merah putih. Nah, begitu. Jadi harus ada kontinuitas kebersambungannya, nyambung. Ini ada beberapa contoh, akan kita lanjutkan setelah yang berikut ini.